Salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik kami semua, apa kabarnya? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik, di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Agustina Simanulang. Ibu sebagai guru pengampu mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Siliman Pungga-Pungga. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan pada kali ini adalah Ibu ambil dari pelajaran kelas 7 semester 2 bab 3 tentang interaksi pada makhluk hidup dengan lingkungannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama, seekor burung bangau yang bertengger pada pohon sedang berjemur setelah mencari makan di daerah Suaka Margasatwa. Gambar kedua, seekor biawak sedang mengendap-endap mencari mangsa di tempat yang sama dengan burung bangau. Oleh karena itu, jika burung bangau berada di permukaan tanah, maka bangau akan menjadi santapan bagi biawak. Nah, peristiwa seperti itu sering terjadi di semua tempat, bahwa semua makhluk hidup saling berinteraksi. Pada bab ini, kamu akan mempelajari interaksi dengan lingkungan. Untuk memahami bab ini dengan baik, coba lihat dahulu bagaimana lingkungan dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan suatu sistem yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi satu dengan yang lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Selain itu, komponen lingkungan itu dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama. Yang pertama, komponen biotik, dan yang kedua, komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik terdiri dari benda yang tidak hidup, diantaranya tanah, udara, dan cahaya. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tempat tinggalnya. Tahukah kamu bahwa tempat hidup makhluk hidup itu disebut habitat? Dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup, biotik dan makhluk hidup abiotik. Pada suatu habitat akan terjadi suatu interaksi antar makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun dalam lautan. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Lingkungan terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. 2. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik dalam suatu sistem yang disebut dengan ekosistem. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk peserta didik kami semuanya. Akhir kata, Ibu ucapkan